lanjutkan sifat-sifat determinan. Ya. Jadi ada beberapa sifat determinan yang kalau kita ingat, kita paham, nanti kita mungkin tidak perlu menghitung, ya. Misalkan ini matrik A, ya. Kemudian matrik A kita transpos. Nah, ternyata ya determinan dari matrik dan transposnya adalah sama. Ya, jadi matriks kalau kita transpos, kita cari determinannya, itu hasilnya sama. Transpos itu apa sih? Ya, proses transpos itu bagaimana? Kita mengubah posisi baris menjadi kolom. Jadi misalkan matrik A, baris yang pertama 7, 3. Ya. Oh, ini keliru ya, transposnya harusnya. Jadi baris yang pertama 73, transposnya baris yang pertama itu menjadi kolom yang pertama. Nah, jadi kalau tadi 73 itu baris yang pertama, ditranspos, dia menjadi kolom yang pertama. Ya. Kemudian baris yang kedua matrik A ditranspos, berarti dia menjadi kolom yang baris yang kedua menjadi kolom yang kedua. Nah, kalau kita cari transposnya, ternyata ya sama hasilnya. Nah, akibat dari sifat itu, maka sifat-sifat determinan yang lain itu berlaku baik secara baris maupun secara kolom. Misalkan sifat yang kedua ini, matrik persegi yang mempunyai baris 0 atau kolom 0, itu determinannya 0. Yang dimaksud dengan baris 0 itu adalah dalam satu baris itu angkanya 0 semua. Gitu ya. Ini contohnya B, matrik B. Ini matrik berorde 3. Ya. Jadi matriks, ukuran matriks kalau wujud sangkar kita sebut orde. Ya. Orde matrik B ini 3. Di baris yang kedua kita dapati satu baris itu angkanya 0 semua. Nah, kalau seperti ini pasti kalau kita hitung determinan dari matrik tadi itu 0. Demikian juga jika kita temui kolom yang isinya 0 semua, angkanya 0 semua, maka determinannya sama dengan 0. Tidak masalah posisinya di mana, ya. Apakah posisinya di baris yang kedua, apakah posisinya di baris yang ketiga, ya, tidak masalah. Demikian juga di kolom, ya. Baik kolom 1 maupun di kolom yang kedua maupun di kolom yang ketiga. Kalau kita temui satu kolom itu angkanya 0 semua, maka determinannya pasti 0. Oke. Kemudian sifat baris yang berikutnya, sifat determinan yang berikutnya adalah determinan dari satu matriks persegi A yang salah satu saja ya, salah satu baris ya, atau salah satu kolom dikalikan dengan skalar K, skalar berarti angka ya, bukan matrik, maka determinannya berubah menjadi determinan yang asal tadi dikalikan dengan skalar yang sama. Nah, oke, perhatikan ini matrik A, 2, min 1, min 3, 4, ya. Kalau kita cari determinannya 5, kemudian saya ketemu matrik B. Nah, matrik B ini ternyata ya baris yang kedua ini ya sama dengan baris yang pertama dari matrik A dikalikan 7. Maka kalau kita cari determinannya, ya tinggal kita kalikan 5 ini dengan 7. Perhatikan, perkalian satu baris dengan satu nilai skalar itu termasuk operasi baris elementer. Ya, yang kita lakukan kemarin saat kita mengubah dari bentuk eselon ke eselon baris. Kita akan menggunakan operasi baris elementer. Operasi baris elementer itu ada 3. Ya, pertama mengubah baris atau mempertukarkan baris. Yang kedua mengalihkan satu baris dengan skalar, dan yang ketiga adalah menambah satu baris atau satu kolom dengan kelipatan baris yang lain atau kolom yang lain. Nah, kalau yang kita lakukan operasi baris elementernya adalah kita kalikan dengan skalar,
Maka perhatikan determinannya berubah. Gitu ya. Jadi waktu kemarin kita melakukan operasi baris elementer, ya, kita melakukan perkalian satu baris dengan konstanta. Misalkan kita mau mencari pivot, kok tidak satu, adanya dua, ya sudah saya kalikan dengan setengah. Maka saat mengubah itu, kalau kita diminta untuk mencari determinannya berubah.